Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Dosari dari kelas 12 PS2 akan mempresentasikan materi bab 5 di kelas 11, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Kalian tentunya pernah melihat peta dunia. Dalam peta tersebut, kalian dapat menunjukkan posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis. Perlu kalian ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain: pertama, aspek Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia Darat dan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi di Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi memiliki dua aspek, yaitu ancaman dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari luar negeri ialah kebudayaan dan paham baru dari luar negeri yang menjamur di Indonesia. 2. Campur tangan politik pihak asing di dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri: munculnya paham-paham radikal dan ekstrim, gerakan separatisme, sikap apatis terhadap proses pemerintahan. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik terdapat berbagai hal yang membahayakan persatuan Indonesia dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ancaman dari luar negeri misalnya tekanan politik suatu negara terhadap negara lainnya, serta membentuk suatu kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan di suatu negara. Sedangkan ancaman dari dalam negeri misalnya politik uang untuk meraih posisi diinginkan atau untuk menyelesaikan suatu perkara, serta isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan yang menyebabkan permusuhan. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi, bentuk ancaman perekonomian suatu negara. Pertama, pengurangan subsidi kepada masyarakat. 2. Perekonomian digerakkan oleh pihak asing. 3. Permasalahan sektor keuangan. 4. Impor barang secara berlebihan. 5. Harga komoditi ekspor yang jatuh. 6. Embargo dari negara lain terhadap produk dalam negeri. 7. Kemiskinan dan pengangguran. 8. Daya saing rendah. 9. Ketersediaan infrastruktur. 10. Globalisasi. Berikut ancaman di bidang ekonomi yang sering terjadi. Pertama, pengangguran. 2. Inflasi. 3. Infrastruktur. 4. Bergantung dengan impor. 5. Utang. 6. Korupsi. 4. Ancaman di bidang sosial budaya.
Ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam dipicu oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut bisa menjadi titik utama munculnya berbagai macam permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan sebagainya. Sedangkan ancaman dari luar disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi, seperti gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, munculnya sikap individualisme, dan munculnya gejala westernisasi. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berarti adalah segala usaha yang bertujuan untuk membahayakan, untuk mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara, baik itu bersifat mengancam, menghambat, ataupun bisa dibilang mengganggu kedaulatan di negara itu sendiri. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertama, munculnya konflik berhubungan dengan SARA. 2. Penyeludupan senjata, tindakan membawa barang secara tersembunyi. 3. Sabotase, tindakan merusak baik itu bangunan, peralatan, dan senjata yang sudah direncanakan. 4. Spionase, tindakan mengintai untuk mendapatkan informasi yang bersifat rahasia. 5. Terorisme, membangkitkan perasaan teror terhadap masyarakat. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM dalam membangun integrasi nasional. Bidang ideologi dan politik mengatasi ancaman bidang ideologi dan politik, yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Bidang ekonomi. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Sektor pertanian dijadikan prioritas utama sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia, mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan imam dan takwa. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila. Bidang pertahanan dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan sifat sementara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat sementara melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem pertahanan bersifat sementara memiliki ciri 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. 3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia.
Itulah presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.